Puji Tuhan, renungan harian hari ini mari kita akan baca dan kita akan simak bersama-sama yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayatnya yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan ini, serta mau merenungkannya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dalam renungan harian saat ini saya akan beri judul yaitu menyerah pada keadaan. Artinya dalam cerita firman Tuhan ini, akibat menyerah pada keadaan, maka orang lumpuh yang sudah kita baca tadi sakitnya berlarut-larut sampai mencapai 38 tahun ia menderita. Untuk dapat kita mengerti dan memahami peristiwa mujizat penyembuhan di kolam Bethesda, maka mari kita akan lihat kembali di ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan ada orang lumpuh yang berbaring dengan tilamnya di kolam Bethesda, dan Alkitab menjelaskan sudah 38 tahun ia menunggu kesembuhan. Memang di kolam Bethesda itu ada kesembuhan untuk orang-orang sakit. Mari kita akan baca di ayatnya yang ke-3. Di sana firman Tuhan berkata, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dan ayatnya yang ke-4, di sana ada penjelasan mereka yang mau sembuh, apa yang mereka harus buat. Di dalam ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu, Alkitab berkata menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Artinya untuk menjadi sembuh harus duluan. Jangan nanti orang yang duluan. Sebab kalau sudah nomor 2, nomor 3, itu tidak akan sembuh. Lalu ayatnya yang ke-6 firman Tuhan, Yesus melihat orang lumpuh ini yang sudah lama menunggu kesembuhan. Dan waktu menunggu setelah ada goncangan air, ternyata baru saja dia mau pergi, orang sudah duluan. Sehingga sampai 38 tahun orang ini belum sembuh-sembuh. Lalu Yesus tawarkan dengan kalimat, maukah engkau sembuh? Jawaban orang lumpuh ini bukannya, iya Tuhan, saya mau sembuh. Tapi jawabannya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku saat air itu bergoncang dalam kolam itu. Dan saat aku menuju ke kolam itu, sudah ada orang yang mendahuluinya. Sedangkan yang bertanya adalah Yesus yang adalah sumber kesembuhan. Tapi jawaban orang lumpuh itu adalah menyerah pada keadaan.
Ada berapa banyak kita yang sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, bahkan juga kita sebagai pelayan Tuhan, tidak melihat mujizat secara langsung dari Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena kita sudah menyerah pada keadaan. Bagaimana maksudnya menyerah pada keadaan? Artinya kita sudah batasi kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dengan kalimat-kalimat seringkali keluar dari dalam hidup kita. Menurut pengalaman, jika mau sembuh harus begini, harus begitu. Kemudian menurut juga kebiasaan, jika mau sembuh harus ke rumah sakit A, rumah sakit B, atau kepada orang ini atau orang yang pintar. Bahkan menurut para medis, sakitmu itu tidak lama lagi sebab sudah stadium berapalah, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam pembacaan kita ini, Yesus ingin tunjukkan dan beri pelajaran pesan rohani buat kita. Bahwa jika bersama Yesus tanpa tunggu goncangan air di kolam, jika bersama Yesus tanpa tunggu, tanpa menurut pengalaman, menurut kebiasaan, dan menurut A, menurut B, sehingga kata Yesus dalam ayatnya yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu orang lumpuh itu sembuh. Puji Tuhan. Pertanyaannya buat saya dan buat saudara khususnya, maukah engkau sembuh? Percaya sungguh kepada Tuhan. Bertobatlah jika engkau ada salah. Berjanjilah kepada Tuhan jika engkau sembuh, engkau mau setia kepada Tuhan. Dengan imanmu engkau pasti sembuh. Haleluya. Amin.